Malam itu hujan deras. Suamiku mengusirku tanpa belas kasihan saat anakku yang masih bayi menangis demam. Ia membawa wanita lain ke rumah kami. Setahun berlalu, wanita itu menangis memohon bantuanku karena suamiku menghancurkan hidupnya. Karma itu nyata. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, langit seolah mengerti betapa hancurnya perasaanku. Hujan turun dengan sangat deras, diiringi suara petir yang menyambar-nyambar di kejauhan. Angin dingin menyusup masuk melalui celah-celah jendela kamar yang sedikit terbuka. Di dalam kamar yang temaram ini, aku duduk bersandar di tepi ranjang, mendekap erat tubuh mungil anakku yang belum genap berusia 8 bulan. Tubuhnya terasa sangat panas. Suhunya meninggi sejak sore tadi, dan tangisannya tak kunjung reda. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat buah hatinya rewel karena sakit? Aku terus mengusap punggungnya, menepuk-nepuknya dengan lembut sambil menyanyikan selawat lirih, berharap ia bisa sedikit tertidur. Namun, setiap kali matanya terpejam, batu kecil akan membangunkannya kembali, disusul dengan tangisan yang menyayat hati. Aku melirik jam dinding yang terus berdetak tanpa henti. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mas Yoga, suamiku, belum juga pulang. Sejak sore, aku sudah mengiriminya belasan pesan singkat dan menelponnya berkali-kali. Aku memintanya untuk segera pulang dan membawakan obat penurun panas untuk anak kami, karena persediaan di rumah sudah habis. Tapi tak ada satupun panggilanku yang dijawab. Pesan-pesanku hanya menunjukkan tanda centang biru, tanda sudah dibaca, namun diabaikan begitu saja. Perasaanku kalut. Ada rasa marah, kecewa, dan cemas yang bercampur aduk di dalam dada. Bagaimana bisa seorang ayah begitu abai saat anaknya sedang sakit parah? Di tengah keputusasaan itu, aku mendengar suara deru mesin mobil memasuki pekarangan rumah. Disusul dengan suara pagar besi yang digeser. Hatiku sedikit lega. Itu pasti Mas Yoga. Aku buru-buru meletakkan anakku yang masih menangis pelan di atas kasur, mengganjalnya dengan bantal agar aman, lalu bergegas melangkah keluar kamar untuk menyambut suamiku. Aku berniat memintanya segera memberikan obat yang kubilang tadi. Namun, saat aku membuka pintu depan, pemandangan yang tersaji di hadapanku seketika membuat nafasku tercekat. Langkahku terhenti di ambang pintu. Jantungku seakan berhenti berdetak selama beberapa detik. Mas Yoga tidak berdiri sendirian. Di bawah naungan payung yang dipegangnya, ia merangkul pinggang seorang wanita muda. Wanita itu berpakaian sangat ketat, dengan riasan wajah yang tebal dan rambut panjang yang dibiarkan tergerai. Ia menempel manja pada lengan suamiku, seolah-olah tidak ada aku, istri sahnya, yang sedang berdiri mematung di ambang pintu rumah ini. Mereka berdua melangkah naik ke teras dengan santai, mengabaikan tatapan mataku yang membelalak penuh ketidakpercayaan. Mas, siapa dia? Suaraku keluar dengan gemetar. Aku berusaha mencari penjelasan yang masuk akal, berharap ini semua hanya kesalahpahaman. Namun, tatapan dingin Mas Yoga menghancurkan semua harapanku. Mas Yoga tidak menjawab pertanyaanku. Ia melangkah masuk begitu saja, sengaja menabrak bahuku hingga aku sedikit terhuyung ke belakang. Wanita di sebelahnya mengikutinya masuk sambil mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruang tamu dengan tatapan meremehkan. Hidung wanita itu sedikit berkerut, seolah merasa jijik dengan rumah yang selama ini kurawat dengan sepenuh hati. Oh, jadi ini rumahnya, Mas? Kecil juga ya, dan agak berantakan. Terus, suara apa itu yang berisik banget dari tadi? Ucap wanita itu dengan nada suara yang dibuat-buat, menunjuk ke arah kamar di mana suara tangisan anakku terdengar semakin keras. Darahku mendidih mendengar perkataannya. Itu anakku. Dia sedang sakit. Dan kamu siapa berani masuk ke rumahku? Bentakku, tak bisa lagi menahan emosi. Mas Yoga langsung membalikkan badannya dan menatapku dengan mata melotot. Wajahnya merah padam. Jaga mulutmu, Anita. Jangan berani-berani kamu membentak Rina. Bentak Mas Yoga dengan suara menggelegar, membuatku terkesiap. Seumur hidup pernikahan kami, baru kali ini ia membentakku di depan orang lain, apalagi di depan wanita asing. Mas Yoga lalu berjalan cepat menuju kamar kami. Aku panik dan segera berlari menyusulnya. Aku melihatnya membuka lemari pakaianku dengan kasar. Tangan besarnya meraup baju-bajuku, daster-dasterku, dan pakaian sehari-hariku, lalu melemparkannya begitu saja ke lantai.
Ia menarik sebuah koper kusam dari atas lemari dan melemparkannya ke arahku. Koper itu mengenai kakiku dengan keras. Mas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Aku menjerit histeris sambil memungut beberapa helai pakaianku yang berserakan. Anakku di atas kasur semakin kencang menangis karena terkejut mendengar suara keributan. Mas Yoga berkacak pinggang menatapku dengan raut wajah penuh kebencian. Tidak ada sedikit pun sisa cinta atau rasa kasihan di matanya. Pria yang dulu berjanji akan menjagaku di depan penghulu itu, kini menatapku seolah aku adalah sampah yang menjijikkan. Bawa semua barang rongsokanmu ini dan pergi dari rumah ini. Anita. Malam ini juga? Usir Mas Yoga dengan nada suara yang sangat dingin. Tubuhku bergetar hebat. Aku menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Pergi? Mas? Ini malam hari. Di luar hujan deras. Anak kita sedang sakit. Demamnya tinggi. Kamu tega mengusirku? Lalu wanita itu pergi dari rumah ini. Aku muak dengar tangisan bayi. Potong Mas Yoga dengan suara tinggi, telunjuknya mengarah ke pintu depan. Aku sudah tidak tahan hidup denganmu. Kamu cuma bisa di rumah, bau dapur, penampilan kusam, dan anak itu kerjaannya cuma menangis saja setiap hari. Bikin pesing. Pacar baruku akan tinggal di sini. Dia lebih cantik, lebih seksi, dan tahu cara menyenangkan laki-laki. Tidak seperti kamu. Kata-kata Mas Yoga meluncur seperti belati tajam yang menusuk tepat di ulu hatiku. Rasa sakitnya luar biasa, sampai-sampai air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku melihat ke arah pintu kamar. Rina berdiri di sana sambil melipat tangan di dada. Senyum sinis tersungging di bibirnya yang bergincu merah terang. Ia tampak sangat menikmati penderitaanku. Aku menjatuhkan diri di depan kaki Mas Yoga. Harga diriku sudah tak bersisa. Sebagai seorang ibu, aku harus melindungi anakku. Aku tidak peduli jika aku harus mengemis padanya. Aku memegang lututnya dengan kedua tanganku yang gemetar. Mas, aku mohon jangan lakukan ini. Isakku, air mataku membasahi celana kerjanya. Kalau kamu memang sudah tidak mencintaiku, tidak apa-apa. Tapi tolong, kasihanilah anak kita. Dia darah dagingmu, Mas. Dia sedang sakit. Biarkan kami tinggal di sini setidaknya untuk malam ini saja sampai hujannya reda. Besok pagi-pagi sekali aku janji akan pergi membawa anak ini. Aku mohon, Mas. Namun, Mas Yoga tidak bergeming. Ia justru menendang tanganku hingga peganganku terlepas. Ia mendengus kasar. Tidak ada besok. Pergi sekarang juga. Aku tidak mau malam pertamaku dengan Rina di rumah ini diganggu oleh suara tangisan anak cengeng itu. Tanpa mempedulikan tangisanku, Mas Yoga meraih lenganku dengan kasar, menarikku untuk berdiri. Ia menyeret tubuhku keluar dari kamar. Aku meronta, berusaha melepaskan cengkeramannya. Anakku. Mas, biarkan aku menggendong anakku. Jeritku. Mas Yoga melepaskanku sejenak. Aku langsung berlari ke arah kasur, meraih tubuh kecil anakku yang terasa sepanas bara api, lalu mendekapnya erat-erat di dadaku. Aku menyambar selimut tebal dan melilitkannya ke tubuh anakku, melindunginya sebaik mungkin. Setelah itu, aku meraup pakaianku dan koper yang tadi dilempar Mas Yoga dengan sebelah tangan, sementara tangan kiriku menahan tubuh anakku. Mas Yoga tidak memberiku waktu untuk bernapas. Ia kembali mendorong punggungku dengan kasar menuju pintu depan. Rina bahkan menyingkir ke samping sambil menutup hidungnya, seolah aku membawa penyakit menular. Keluar, bentak Mas Yoga sambil membuka pintu depan lebar-lebar. Angin kencang dan tampias air hujan langsung menyapu wajahku. Aku melangkah keluar dengan tertatih. Baru beberapa langkah kakiku menjejak lantai teras yang basah, pintu rumah dibanting dengan sangat keras dari dalam. Suara kuncinya diputar terdengar jelas. Terdengar samar suara tawa Rina dari dalam rumah, tawa kemenangan yang merobek-robek kewarasanku. Di sanalah aku berdiri, di tengah malam yang gelap, diguyur hujan deras yang tak kenal ampun. Petir menyambar menerangi langit, memperlihatkan betapa menyedihkannya kondisiku saat ini. Diusir dari rumah yang kubangun dengan cinta, dibuang oleh pria yang paling kupercaya, dan digantikan oleh wanita lain dalam sekejap mata. Aku mendekap anakku semakin erat. Tangisannya mereda berganti dengan rintihan pelan yang membuat hatiku semakin perih. Aku menunduk, mencium keningnya yang panas di tengah dinginnya air hujan. Air mataku mengalir deras, menyatu dengan air hujan yang membasahi wajahku. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu, bisikku berulang kali di telinganya.
Tidak ada waktu untuk terus menangisi nasib. Dinginnya malam mulai menusuk tulang. Aku harus segera mencari tempat berteduh demi keselamatan anakku. Dengan langkah gontai, membawa koper berisi pakaian seadanya dan anakku yang sedang sakit parah, aku berjalan menembus derasnya hujan. Meninggalkan rumah itu, meninggalkan semua kenangan manis yang kini berubah menjadi racun mematikan. Malam itu, bukan hanya rumahku yang runtuh, tapi juga seluruh kepercayaanku pada laki-laki bernama Yoga. Aku bersumpah dalam hati, tetesan air hujan malam ini akan menjadi saksi bisu kebangkitanku nanti. Jalanan aspal di kompleks perumahan itu terasa sangat panjang dan gelap. Lampu jalan yang remang-remang sesekali berkedip, seolah ikut bersedih melihat nasibku. Hujan belum juga menunjukkan tanda-tanda akan reda. Setiap kali angin bertiup kencang, aku harus memutar tubuhku agar punggungku yang menghalau terpaan air, menjaga agar selimut yang melilit tubuh anakku tidak basah kuyup. Lenganku mulai terasa pegal menahan koper yang berat dengan sebelah tangan, sementara sebelah lagi menopang tubuh bayiku yang terus merintih. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Keluargaku berada di luar kota, dan butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke sana. Tidak mungkin aku melakukan perjalanan jauh dalam kondisi malam hari dan anakku sedang demam tinggi. Otakku terus berputar mencari nama siapapun yang bisa kumintai tolong malam ini. Teman-teman Mas Yoga? Tidak mungkin, mereka pasti akan membela suamiku. Tetangga? Aku terlalu malu untuk mengetuk pintu mereka dengan kondisi basah kuyup dan diusir seperti ini. Lagi pula, Mas Yoga pasti akan membuat cerita karangan yang memojokkanku. Tiba-tiba, aku teringat pada Sari. Sari adalah teman lamaku semasa SMA dulu. Kami memang sudah jarang bertemu sejak aku menikah karena Mas Yoga sangat membatasi pergaulanku. Ia selalu melarangku berteman dengan orang-orang yang menurutnya tidak selevel dengannya. Namun, Sari adalah wanita yang baik hati, dan aku tahu ia tinggal di sebuah rumah kos tak jauh dari daerah ini. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menyeret koperku menuju sebuah halte bus yang sudah sepi dan gelap di ujung jalan besar. Aku duduk di bangku panjang yang dingin, menaruh koper di sampingku, lalu mencoba merogoh ponsel di saku dasterku. Syukurlah ponsel itu tidak terlalu basah. Tanganku yang gemetar kedinginan dan basah kesulitan menekan layar sentuh ponsel. Berulang kali aku mengusap layarnya ke baju agar kering, mencari kontak Sari di daftar telepon. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua juga nihil. Aku mulai putus asa. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam, wajar jika Sari sudah tertidur lelap. Aku menatap wajah anakku yang memucat. Bibirnya bergetar kedinginan meski tubuhnya demam. Tolong angkat, Sar, tolong. Doaku dalam hati sambil menekan tombol panggil untuk ketiga kalinya. Di nada dering keempat, terdengar suara serak dari seberang sana. Halo, siapa ini malam-malam begini? Tangisku langsung pecah saat mendengar suaranya. Sari, ini aku, Anita. Tolong aku, Sar. Tolong aku. Ucapku tersedu-sedu. Suara di seberang sana langsung terdengar panik dan sepenuhnya sadar. Anita. Ya ampun. Suara kamu kenapa? Kamu menangis? Ini di mana? Kok suaranya berisik banget kayak hujan deras? Aku di halte dekat perempatan besar. Sar. Mas Yoga, dia mengusirku dari rumah malam ini. Anakku demam tinggi, kami kedinginan di luar. Bolehkah aku menumpang di tempatmu malam ini saja? Sar? Aku mohon. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Pintaku dengan suara yang sangat memelas, membuang jauh-jauh sisa harga diriku. Astagfirullah. Yoga gila ya? Kamu diam di situ. Ta. Jangan kemana-mana. Aku pakai jas hujan dan bawa motor sekarang untuk jemput kamu. Tunggu ya. Sari langsung mematikan sambungan telepon. 30 menit berlalu seperti berjam-jam. Angin malam semakin menusuk kulit. Aku terus mendekap anakku, memberinya kehangatan dari tubuhku sendiri. Tak lama kemudian, sorot lampu motor menembus kegelapan hujan. Sari datang dengan mengenakan jas hujan kelelawar, wajahnya terlihat sangat cemas. Tanpa banyak bertanya, Sari langsung membantuku naik ke atas motornya. Ia memakaikan jas hujannya menutupi tubuhku dan anakku, sementara ia rela menerjang hujan hanya dengan jaket tipisnya. Koperku diletakkan di bagian depan motor. Kami melaju menembus hujan menuju kamar kos Sari yang sempit namun terasa seperti surga bagiku malam itu. Sesampainya di kamar kos, Sari dengan cekatan membantuku. Ia meminjamkanku handuk kering dan pakaian ganti. Ia juga membuatkan teh hangat untukku dan segera mengambil kotak P3K miliknya.
Sari mengompres dahi anakku dengan air hangat dan memberikan obat penurun panas yang untungnya ia miliki. Melihat anakku sudah mulai tenang dan tertidur setelah meminum obat, pertahananku benar-benar runtuh. Aku bersimpuh di lantai kamar kos Sari, menutupi wajahku dengan kedua tangan, dan menangis sejadi-jadinya. Semua rasa sakit, penghinaan, dan ketakutan yang kutahan sejak tadi meledak begitu saja. Sari memelukku dari belakang, mengelus punggungku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia membiarkanku menumpahkan seluruh air mataku sampai aku merasa lelah dan kesulitan bernapas. Keluarkan saja semuanya, Ta. Jangan ada yang ditahan, bisik Sari lembut. Setelah tangisku mulai mereda, aku menceritakan semuanya pada Sari. Tentang bagaimana Mas Yoga berubah sebulan terakhir, tentang wanita bernama Rina itu, dan tentang kata-kata kejam yang diucapkan Mas Yoga saat mengusirku. Sari tampak sangat marah, rahangnya mengeras mendengar ceritaku. Laki-laki brengsek. Dulu dia pura-pura manis di depan kita semua, ternyata aslinya seperti iblis. Rutuk Sari kesal. Kamu tenang saja, Ta. Kamu boleh tinggal di sini bersamaku sampai kamu siap. Kosan ini memang sempit, tapi setidaknya aman untukmu dan anakmu. Terima kasih, Sar. Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu. Ucapku tulus. Malam itu aku tidur di atas kasur lipat di lantai bersama anakku, sementara Sari tidur di ranjangnya. Meski alasnya keras, aku merasa aman. Keesokan paginya, sinar matahari menyusup dari balik tirai kamar. Aku terbangun dengan kepala yang terasa sangat berat. Kuraba dahi anakku. Syukurlah demamnya sudah turun banyak. Ia masih tertidur pulas. Aku bangkit perlahan dan duduk di tepi kasur. Sari sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali, meninggalkanku sarapan dan pesan di atas meja agar aku beristirahat saja hari ini. Aku mengambil dompetku dari dalam tas. Saat kubuka, hanya ada beberapa lembar uang 50 ribuan dan pecahan 10 ribu. Totalnya tidak lebih dari 200 ribu rupiah. ATM-ku, selama ini Mas Yoga yang memegang semua kendali keuangan. ATM gaji Mas Yoga dan uang tabungan kami ada padanya. Kartu ATM pribadiku bahkan isinya selalu kosong, karena Mas Yoga hanya memberiku uang belanja tunai harian yang selalu pas-pasan. Aku merenung menatap lembaran uang itu. Konflik batin berkecamuk hebat di kepalaku. Apakah aku harus kembali ke rumah itu dan memohon pada Mas Yoga demi masa depan anakku? Apakah aku harus menelan ludahku sendiri dan menerima kenyataan dipoligami atau diduakan demi atap di atas kepalaku? Aku menoleh menatap wajah damai anakku yang sedang tidur. Tatapan matanya yang polos saat ia terbangun nanti terbayang di benakku. Tidak. Aku tidak boleh membesarkan anakku di lingkungan yang beracun, dengan sosok ayah yang tidak menghargai ibunya. Jika aku menyerah dan kembali pada laki-laki itu, aku akan mati perlahan-lahan dalam kehinaan. Anakku butuh ibu yang kuat, bukan ibu yang rela diinjak-injak harga dirinya. Tekadku perlahan mulai menyala. Luka di hatiku memang masih menganga lebar, darahnya masih menetes, tapi aku tidak akan membiarkan luka ini membunuhku. Aku akan bangkit. Aku akan membuktikan pada Mas Yoga dan wanita itu bahwa Anita yang mereka buang seperti sampah ini bisa bertahan hidup, bahkan bisa lebih sukses dari mereka. Ting. Sebuah notifikasi pesan masuk di ponselku. Aku meraihnya. Pesan dari Mas Yoga. Dadaku berdegup kencang saat membuka pesannya. Tidak ada kata maaf atau menanyakan kabar anaknya. Isinya singkat, dingin, dan langsung pada intinya. Aku sudah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama hari ini. Surat panggilannya akan segera dikirimkan ke alamat orang tuamu di kampung. Jangan persulit prosesnya, atau aku akan pastikan kamu tidak mendapat sepeser pun hak asuh anak. Kita selesai. Aku membaca pesan itu berulang kali. Alih-alih menangis seperti semalam, kali ini aku justru tertawa miris. Secepat itu ia ingin menyingkirkanku secara hukum agar bisa hidup bebas dengan gundiknya itu. Ia pikir aku akan memohon dan mempersulit perceraian ini? Ia salah besar. Aku mengetik balasan dengan jari yang tak lagi gemetar. Lanjutkan. Semakin cepat proses ini selesai, semakin cepat aku bebas dari laki-laki menjijikkan sepertimu. Ambil semua hartamu. Aku hanya butuh anakku. Tombol kirim kutekan. Bersamaan dengan pesan itu terkirim, aku menghembuskan napas panjang. Beban berat di pundakku seolah sedikit terangkat. Malam yang runtuh itu telah berlalu, dan pagi ini, meski melangkah dengan kaki yang penuh luka, aku siap memulai lembaran baru. Perjuanganku sebagai seorang ibu tunggal baru saja dimulai.
Aku akan mengubah air mataku menjadi keringat yang akan membasuh jalan kesuksesanku kelak. Lihat saja nanti, Mas Yoga. Keadilan Tuhan itu tidak pernah tidur. Hari-hari pertama setelah malam pengusiran itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap langkah yang kuambil terasa perih, penuh dengan ketidakpastian, dan dibayangi oleh ketakutan akan masa depan. 200.000 rupiah di dompetku adalah satu-satunya benteng pertahananku dan anakku dari kejamnya dunia luar. Aku tahu, aku tidak bisa terus-terusan menumpang dan bergantung pada kebaikan Sari. Gaji Sari sebagai pegawai toko sepatu tidaklah seberapa, dan aku tidak ingin menjadi beban tambahan dalam hidupnya. Aku harus mencari uang. Aku harus berdiri di atas kakiku sendiri demi malaikat kecilku yang kini sepenuhnya bergantung padaku. Pagi itu, setelah menyuapi anakku dengan bubur instan yang kubeli di warung depan, aku memandikannya dengan air hangat, membedakinya, dan memakaikannya baju terbaik yang berhasil kuselamatkan malam itu. Aku menggendongnya erat dengan kain jarik di dadaku. Matahari mulai meninggi, memancarkan panas yang terik hingga menyengat kulit. Namun, aku tidak peduli. Dengan langkah mantap yang dipaksakan, aku menyusuri jalanan ibu kota, masuk dari satu gang ke gang lain, mengetuk pintu demi pintu rumah makan, warung tegal, hingga tempat penatu kiloan. Maaf, Bu. Kami sedang tidak butuh pegawai baru, ucap seorang pemilik rumah makan Padang sambil melirik sinis ke arah anakku yang tertidur dalam dekapanku. Kerja di sini itu berat, Mbak. Harus gesit. Kalau bawa-bawa anak bayi begitu, repot nanti urusannya. Belum lagi kalau dia rewel dan menangis, pelanggan saya bisa kabur semua. Tolak seorang pemilik penatu dengan nada ketus, bahkan sebelum aku sempat menjelaskan bahwa aku bersedia digaji setengah dari harga normal asalkan aku bisa bekerja sambil membawa anakku. Penolakan demi penolakan ku terima sepanjang hari. Kakiku terasa kebas, tumitku lecet karena terus berjalan menggunakan sandal jepit murahan. Keringat bercucuran membasahi daster dan kain jarik yang kugunakan. Sesekali anakku terbangun dan merengek karena kepanasan. Setiap kali ia menangis, hatiku seperti diiris sembilu. Aku terpaksa menepi di bawah pohon rindang atau emperan ruko yang tutup, memberinya ASI sambil menahan air mata yang terus mendesak keluar. Aku menatap wajah lelah anakku, mengusap keringat di dahinya, dan berbisik meminta maaf berulang kali kepadanya karena harus membawanya menderita di jalanan berdebu ini. Menjelang sore, saat harapanku hampir sepenuhnya pupus dan langkahku terasa sangat berat, aku melewati sebuah warung makan tenda yang cukup besar di dekat pasar tradisional. Warung itu terlihat sangat sibuk. Tumpukan piring kotor menggunung di belakang tenda, sementara seorang ibu parubaya yang merupakan pemilik warung tampak kewalahan melayani pembeli yang terus berdatangan. Tanpa berpikir panjang, aku menghampirinya. Aku menawarkan diri untuk mencuci seluruh tumpukan piring dan gelas kotor itu, membersihkan meja, dan menyapu area warung. Aku memohon padanya, mengatakan bahwa aku tidak butuh dibayar mahal, cukup berikan aku sedikit uang untuk membeli susu dan makan malam, serta izinkan aku menaruh anakku di sudut warung yang aman beralaskan kardus. Mungkin karena melihat kondisiku yang memprihatinkan, atau mungkin Tuhan akhirnya menggerakkan hati ibu itu, ia mengangguk setuju. Namanya Bu Darmi. Ia membiarkanku menidurkan anakku di sebuah lincak bambu di bagian belakang warung yang teduh, sementara aku langsung terjun ke tumpukan piring kotor tersebut. Hari itu menjadi awal dari perjuanganku yang sesungguhnya. Selama berbulan-bulan berikutnya, rutinitasku berubah drastis menjadi sangat melelahkan. Aku bangun pada pukul 2 dini hari di saat seluruh kota masih terlelap. Di dapur kecil kosan Sari, aku mengaduk adonan tepung, mengukus kue putu ayu, menggoreng risoles, dan membuat berbagai macam jajanan pasar lainnya. Asap kompor dan bau minyak goreng menjadi teman setiaku setiap fajar. Tangan kananku sering melepuh terkena cipratan minyak panas, namun rasa sakit itu tidak pernah kuhiraukan. Pada pukul 5 pagi, sambil menggendong anakku yang masih terkantuk-kantuk, aku berjalan kaki menitipkan kue-kue buatanku ke beberapa warung sayur dan kantin sekolah di sekitar tempat tinggalku. Setelah itu, aku akan bergegas menuju warung Bu Darmi untuk bekerja sebagai buruh cuci piring dan pelayan paruh waktu hingga sore hari. Sore harinya, aku mengambil sisa kue dan uang hasil jualan, lalu kembali ke warung Bu Darmi untuk mencuci pakaian kotor milik keluarganya sebagai penghasilan tambahan. Tubuhku dipaksa bekerja melebihi batas kemampuannya. Ada kalanya pinggangku terasa mau patah saat aku harus berjongkok berjam-jam menyikat pakaian kotor. Telapak tanganku yang dulu lembut saat masih menjadi nyonya di rumah mantan suamiku, kini berubah menjadi kasar, kapalan,
dan sering mengelupas akibat terlalu sering terpapar sabun cuci detergen yang keras. Wajahku kuyu, kantung mataku menghitam karena kurang tidur. Namun, setiap kali rasa lelah itu hampir membuatku menyerah, aku hanya perlu menatap wajah anakku yang sedang tertawa riang, atau melihat tumpukan uang ribuan dan puluhan ribu yang berhasil kukumpulkan di dalam kaleng biskuit bekas. Mereka adalah bahan bakarku. Air mataku malam itu benar-benar telah mengkristal menjadi keringat perjuangan. Di tengah kerasnya perjuanganku bertahan hidup, proses perceraianku dengan laki-laki pengkhianat itu akhirnya selesai. Pengadilan agama mengabulkan semua tuntutan cerainya dengan cepat karena aku sama sekali tidak hadir untuk membantah atau mempertahankan pernikahan kami. Aku hanya datang pada sidang putusan akhir. Hari itu, di ruang sidang yang dingin, aku melihatnya untuk pertama kalinya sejak malam pengusiran tersebut. Ia hadir mengenakan kemeja rapi yang disetrika licin, didampingi oleh gundiknya yang berpakaian mencolok dan bersandar manja di lengannya. Laki-laki itu menatapku dengan senyum meremehkan, seolah bangga karena berhasil mencampakkanku. Ia mengira aku akan menangis meraung-raung memohon padanya di depan hakim. Namun ia salah besar. Aku duduk tegak dengan pakaian sederhana, menatap lurus ke depan dengan sorot mata sedingin es. Tidak ada setetes pun air mata yang tumpah. Ketika palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian kami dan memberikan hak asuh anak sepenuhnya kepadaku karena ia menolak memberikan nafkah, aku justru mengucapkan syukur dalam hati. Rantai neraka itu akhirnya terputus. Aku bebas. Waktu bergulir tanpa terasa. Ketekunan dan kerja kerasku mulai membuahkan hasil yang manis. Kue-kue buatanku ternyata sangat disukai banyak orang karena rasanya yang enak dan harganya yang murah. Dari yang awalnya hanya menitipkan di beberapa warung, kini pesanan mulai berdatangan dalam jumlah besar. Guru-guru di sekolah tempatku menitipkan kue mulai memesan kotak jajanan untuk acara rapat mereka. Pegawai kelurahan memesan tumpeng mini buatanku untuk acara syukuran. Skala usahaku perlahan membesar. Melihat peluang ini, aku memutuskan untuk berhenti menjadi buruh cuci piring di warung Bu Darmi dan fokus sepenuhnya pada usaha catering kecil-kecilanku. Sari, sahabat terbaikku, dengan sukarela membantuku mempromosikan cateringku ke teman-teman kantornya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, pesanan cateringku meledak. Aku bahkan harus merekrut 2 orang ibu tetangga untuk membantuku memasak di dapur. Uang tabunganku kini tidak lagi disimpan di dalam kaleng biskuit bekas, melainkan bertambah pesat di rekening bank. Dengan uang itu, langkah pertamaku adalah pindah dari kosan Sari. Aku menyewa sebuah rumah mungil yang bersih, aman, dan nyaman di sebuah kompleks perumahan sederhana. Rumah itu memiliki halaman kecil tempat anakku bisa bermain dengan bebas, sebuah dapur yang luas untuk tempatku menjalankan usaha catering, dan kamar tidur yang hangat tanpa atap bocor. Setelah memastikan masa depan anakku dan usahaku stabil, barulah aku mulai memperhatikan diriku sendiri. Selama ini aku terlalu sibuk bertahan hidup hingga lupa bahwa aku adalah seorang wanita yang berhak tampil cantik. Aku pergi ke salon untuk merawat rambutku yang kering dan memotongnya menjadi gaya sebahu yang segar dan elegan. Aku membeli beberapa potong pakaian kerja dan gaun kasual yang bagus, membuang daster-daster kusamku yang penuh noda kunyit dan tepung. Aku mulai rutin menggunakan perawatan kulit yang bagus, sesuatu yang dulu selalu dilarang oleh mantan suamiku dengan alasan pemborosan. Suatu malam, setelah memandikan anakku dan menidurkannya di ranjang kami yang empuk, aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Aku menatap pantulan diriku sendiri lekat-lekat. Wanita di dalam cermin itu tampak sangat berbeda dengan wanita lemah yang menangis mengemis di bawah guyuran hujan 1 tahun yang lalu. Kulitnya kini bersih dan bercahaya. Matanya memancarkan ketegasan dan kemandirian. Tubuhnya lebih ramping namun proporsional, dibalut dengan piyama sutra yang elegan. Senyum tipis mengembang di bibirku. Aku bangga pada diriku sendiri. Air mataku telah mengering, berganti dengan keringat yang kini menjelma menjadi kesuksesan, harga diri, dan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Aku tidak sabar menantikan hari esok, karena hidupku kini sepenuhnya berada dalam kendaliku sendiri. Sore itu, udara terasa sangat sejuk. Hujan rintik-rintik baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Aku sedang duduk santai di teras rumah kontrakanku yang asri, menikmati secangkir teh kamomil hangat sambil mengawasi anakku yang kini sudah bisa berjalan tertatih-tatih mengejar mainan bola kecilnya di halaman berumput. Usaha cateringku hari ini sudah selesai diantar semua oleh pegawaiku, jadi aku punya waktu luang untuk bersantai. Kedamaian ini adalah sesuatu yang sangat mahal harganya, sesuatu yang selalu kusyukuri setiap hari. Tiba-tiba, suara ketukan di pagar besi rumahku memecah keheningan.
Aku menoleh dan melihat seorang wanita parubaya berdiri di sana, menjinjing sebuah kantong plastik berisi pesanan kue kotak. Ia tampak ragu-ragu saat mengintip ke arah teras. Aku segera beranjak dari kursi, merapikan gaun santai selutut yang kukenakan, dan berjalan menghampirinya untuk membukakan pagar. "Permisi, benar ini rumahnya Mbak Anita yang punya catering dapur Ibu?" Sapa wanita itu dengan sopan. Namun, ketika pagar terbuka sepenuhnya dan wajah kami saling berhadapan dengan jelas, mata wanita itu tiba-tiba membelalak lebar. Mulutnya sedikit terbuka, menunjukkan raut keterkejutan yang amat sangat. "Ya ampun, Gusti Pangeran. Ini Mbak Anita istrinya Mas Yoga kan? Yang dulu tinggal di Blok C?" Serunya dengan suara melengking, setengah tidak percaya. Aku terdiam sejenak, mencoba mengenali wajah di hadapanku ini. Ingatanku memutar kembali memori masa lalu, dan akhirnya aku mengenali struktur wajahnya. Dia adalah Mbak Yuni, salah satu tetangga yang tinggal beda satu gang dari rumah lamaku. Dulu kami sering bertegur sapa jika bertemu di tukang sayur keliling, meskipun tidak terlalu dekat karena mantan suamiku selalu melarangku bergaul dengan ibu-ibu kompleks. "Mbak Yuni? Ya ampun. Apa kabar, Mbak? Silakan masuk, Mbak." Sapaku ramah, berusaha menutupi sedikit rasa canggung yang tiba-tiba menyelinap. Mbak Yuni melangkah masuk ke teras rumahku dengan tatapan yang terus menyapu penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya dengan takjub. "Ya Allah, Mbak Anita, pangling saya, Mbak. Sumpah demi Allah saya pangling. Mbak sekarang cantik banget, bersih, seger, badannya juga bagus. Beda jauh sama dulu waktu masih, maaf, Mbak." Mbak Yuni tiba-tiba menutup mulutnya, sadar bahwa ucapannya mungkin menyinggung perasaanku. Aku hanya tersenyum simpul, tidak sedikit pun merasa tersinggung. Aku mempersilakannya duduk dan bergegas ke dapur, untuk mengambilkan segelas sirup dingin dan sepiring kecil kue lapis legit buatanku. Saat aku kembali dan menyuguhkannya, Mbak Yuni sudah tidak bisa lagi menahan hasrat bergosipnya. Watak aslinya sebagai ibu-ibu kompleks yang gemar berbagi cerita langsung keluar begitu saja. "Mbak, saya itu mampir ke sini sebenarnya disuruh Bu RT ambil pesanan kue untuk acara arisan besok. Saya tidak tahu kalau catering langganan baru Ibu RT itu ternyata punyanya Mbak Anita. Hebat banget sekarang Mbak Anita, sukses usahanya," puji Mbak Yuni sambil mencicipi sepotong kue. Namun, matanya berkilat-kilat, menyimpan sebuah cerita besar yang sangat ingin ia muntahkan. "Alhamdulillah, Mbak. Rezeki anak saya," jawabku merendah, melirik anakku yang kini sedang asyik bermain balok kayu di dekat kakiku. Mbak Yuni mencondongkan tubuhnya ke depan, merendahkan volume suaranya seolah sedang menyampaikan rahasia negara. "Mbak Anita sudah tahu belum kabar mantan suaminya, si Yoga itu?" tanyanya dengan nada penuh antusiasme. Mendengar nama itu disebut, ada sedikit rasa tidak nyaman yang berdesir di dadaku. Namun, bukan rasa rindu atau sedih, melainkan perasaan jijik yang tertinggal dari masa lalu. "Saya sudah tidak pernah berhubungan lagi sama sekali, Mbak. Saya juga tidak mau tahu urusan mereka. Bagi saya, hidup saya dan anak saya sudah tenang di sini." "Duh, Mbak. Mbak harus tahu. Biar Mbak tahu kalau Gusti Allah itu tidak tidur. Karma itu dibayar tunai, Mbak. Lunas secepat kilat," seru Mbak Yuni bersemangat, mengabaikan ketidaktertarikan. Tanpa ku minta, Mbak Yuni mulai menceritakan semuanya dengan detail yang luar biasa. Ia bercerita bagaimana kondisi rumah yang dulu kurawat hingga bersih mengkilap kini berubah seperti kapal pecah. Menurut cerita Mbak Yuni, perempuan bernama Rina itu ternyata sama sekali tidak mau menyentuh pekerjaan rumah tangga. Jangankan memasak atau mencuci piring, menyapu lantai saja ia menolak keras. Alasannya, ia takut kuku palsunya patah dan kulitnya menjadi kasar. Mbak tahu tidak? Rumah itu sekarang baunya ampun-ampunan dari luar pagar. Sampah menumpuk berhari-hari tidak dibuang. Pakaian kotor bergelantungan di mana-mana. Si perempuan gatal itu kerjaannya cuma bangun siang, pesan makanan daring, dandan tebal, lalu main ponsel seharian. Cerocos Mbak Yuni dengan penuh semangat. Aku mendengarkan dalam diam. Bayangan rumah yang dulu selalu kupel dengan cairan pewangi lantai setiap pagi, yang dapurnya selalu mengepulkan aroma masakan hangat untuk menyambut suami pulang kerja, kini berubah menjadi tempat sampah yang menjijikkan. Ada rasa puas yang dingin menjalar di hatiku. Bukankah dulu laki-laki itu mengeluh karena aku bau dapur dan kusam? Sekarang ia mendapatkan wanita yang cantik dan wangi,
namun rumahnya sendiri yang berubah menjadi tempat sampah. Cerita Mbak Yuni belum selesai. Petaka di rumah itu ternyata bukan hanya soal kebersihan. Gaya hidup Rina yang sangat hedonis dan konsumtif mulai menggerogoti keuangan Yoga seperti rayap yang kelaparan. Setiap minggu, Rina menuntut dibelikan tas bermerek, sepatu mahal, dan perawatan di salon eksklusif. Jika permintaannya tidak dituruti, ia akan mengamuk, membanting barang-barang, dan mengunci diri di kamar. Yoga yang awalnya dibutakan oleh nafsu dan kecantikan fisik, mulai kelabakan menuruti gaya hidup gundiknya itu. Tabungan yang dulu selalu kujaga dengan sangat ketat dan hemat, habis terkuras dalam hitungan bulan. Yang paling parah itu bulan lalu. Mbak, lanjut Mbak Yuni, matanya membesar karena semangat. Si Yoga itu dipecat dari kantornya. Katanya sih gara-gara kinerjanya merosot tajam. Sering bolos, sering telat, dan kalau di kantor kerjanya cuma berantem di telepon sama si Rina itu. Puncaknya, dia ketahuan menggelapkan sedikit uang perusahaan untuk bayar utang kartu kredit si Rina. Untung bosnya masih kasihan jadi cuma dipecat tidak hormat, tidak sampai dipenjarakan. Aku terkesiap mendengar bagian ini. Dipecat? Laki-laki sombong yang dulu selalu membanggakan posisinya sebagai manajer muda dan merendahkanku karena aku hanya ibu rumah tangga yang tidak menghasilkan uang, kini menjadi pengangguran karena ulah wanita yang diagung-agungkannya? Sungguh sebuah ironi yang sangat sempurna. Mbak Yuni menyesap sirupnya sejenak sebelum memberikan pukulan penutup dari ceritanya. Sejak dipecat itu, rumah mereka benar-benar berubah jadi neraka jahanam. Mbak, hampir setiap malam tetangga dengar suara piring pecah, barang dibanting, dan teriakan kasar. Mas Yoga sekarang sering mabuk. Kalau sudah marah karena dituntut uang sama si Rina, dia main tangan. Mbak, minggu lalu saya lihat sendiri waktu si Rina lari keluar pagar nangis-nangis. Sudut bibirnya berdarah lebam-lebam dipukul si Yoga. Tapi habis itu ia ditarik masuk lagi ke dalam rumah secara paksa. Kami tetangga malas ikut campur, biar saja mereka saling menghancurkan. Mbak Yuni mengakhiri ceritanya dengan helaan napas panjang yang terdengar sangat puas. Ia menatapku, menunggu reaksiku. Mungkin ia berharap aku akan tertawa puas, bersorak, atau membalas maki-makiannya untuk dua orang tersebut. Namun, aku hanya diam membeku di kursiku. Di dalam dadaku, tidak ada perayaan yang meledak-ledak. Yang ada hanyalah sebuah keheningan yang sangat pekat, sebuah pencerahan yang menegaskan bahwa balasan Tuhan itu bekerja dengan cara yang sangat rapi dan akurat. Aku menatap cangkir teh kamomilku yang sudah mulai mendingin, lalu pandanganku beralih menatap anakku yang tertawa ceria saat berhasil menyusun balok kayunya menjadi tinggi. Laki-laki yang dulu mengusir darah dagingnya sendiri di tengah malam hujan deras hanya demi wanita murahan, kini terjebak di dalam neraka yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia menukar permata yang tulus menjaganya demi sebuah perhiasan imitasi yang hanya menguras hartanya dan membawa kehancuran dalam hidupnya. Aku tersenyum tipis ke arah Mbak Yuni. Sebuah senyuman yang sangat tenang dari seorang wanita pemenang. Terima kasih atas ceritanya, Mbak Yuni. Tapi sungguh, kehidupan mereka sudah bukan urusan saya lagi. Apapun yang terjadi di rumah itu adalah buah dari benih yang mereka tanam sendiri. Mari, silakan dihabiskan kuenya, Mbak. Nanti saya bungkuskan lebih untuk dibawa pulang ke rumah. Sore itu, setelah Mbak Yuni pulang membawa pesanan kuenya, aku menggendong anakku dan menciumi pipinya yang tembam berulang kali. Di saat laki-laki itu sedang merana dalam kemiskinan dan pertengkaran tiada akhir di rumah lamanya, aku berdiri di sini, di rumah yang kubangun dengan keringat halal, memeluk harta paling berharga dalam hidupku. Rumah mereka telah menjadi neraka, sementara aku telah berhasil membangun surgaku sendiri. Pagi itu, cahaya matahari menyusup lembut melalui celah-celah tirai kamarku, menyapu wajahku dengan kehangatan yang menyenangkan. Aku membuka mata perlahan, mengerjap beberapa kali untuk menyesuaikan diri dengan terangnya pagi. Suara kicauan burung terdengar merdu dari dahan pohon mangga di halaman depan rumah kontrakan kami. Udara terasa sangat segar, berbeda dengan udara pengap di kamar kos setahun yang lalu. Aku menoleh ke samping. Anakku yang kini sudah genap berusia 1 tahun sedang tertidur pulas dengan posisi telentang. Kedua tangan mungilnya terangkat ke atas menyerupai orang yang sedang menyerah. Wajahnya begitu damai, napasnya teratur, dan pipinya yang tembam terlihat menggemaskan. Aku tersenyum, mengulurkan tangan untuk mengusap rambutnya yang kini tumbuh lebat dan hitam. Hari ini adalah tanggal yang sangat penting. Aku meraih kalender duduk yang berada di atas meja nakas di sebelah ranjang.
Lingkaran merah yang kubuat pada tanggal hari ini seolah menatapku balik. Tepat 1 tahun yang lalu, di tanggal yang sama, malam paling mengerikan dalam hidupku terjadi. Malam di mana hujan turun dengan sangat deras, menyembunyikan tangisanku saat mantan suamiku mengusirku tanpa belas kasihan. Malam di mana aku harus menggendong anakku yang sedang demam tinggi menembus badai, dibuang bagaikan sampah yang tak lagi berguna karena kehadiran wanita lain. Mengingat malam itu, dadaku masih merasakan sedikit sensasi perih yang samar. Namun, perih itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Luka itu sudah mengering, meninggalkan bekas luka yang justru menjadi pengingat betapa kuatnya diriku kini. Aku telah melewati badai terburuk, dan kini aku sedang menikmati pelangi yang indah. Aku beranjak dari ranjang dengan sangat hati-hati agar tidak membangunkan jagoan kecilku. Aku melangkah menuju dapur yang kini menjadi pusat kehidupanku. Dapur di rumah kontrakan ini cukup luas, sengaja kupilih agar aku bisa leluasa menjalankan usaha cateringku. Bau harum bumbu rempah sisa memasak semalam masih tercium samar. Hari ini adalah hari libur untuk pegawai cateringku. Aku sengaja mengosongkan jadwal pesanan khusus untuk hari ini, karena aku ingin merayakan ulang tahun pertama anakku dengan tenang bersama orang-orang terdekat yang telah membantuku bangkit dari keterpurukan. Meskipun libur melayani pelanggan, tanganku tetap tidak bisa diam. Aku mengambil celemek kesayanganku yang berwarna biru muda, mengikatkannya ke pinggang, dan mulai mengeluarkan bahan-bahan dari dalam kulkas. Hari ini aku akan memasak hidangan istimewa. Bukan untuk dijual, melainkan untuk disajikan kepada Sari dan Bu Darmi, 2 wanita berhati malaikat yang telah menjadi keluarga baruku. Aku mulai meracik bumbu untuk membuat nasi kuning, ayam goreng lengkuas, sambal goreng ati kentang, dan urap sayur. Tanganku bergerak lincah menumbuk bawang merah, bawang putih, kunyit, dan ketumbar di dalam cobek batu. Aroma harum bumbu yang dihaluskan seketika memenuhi ruangan dapur, mengalahkan sisa aroma masakan semalam. Sambil memasak, pikiranku kembali melayang pada perjalanan panjang selama 1 tahun ini. Dari seorang ibu rumah tangga yang selalu menunduk patuh, yang tidak memiliki akses keuangan sama sekali, yang selalu merasa dirinya tidak berharga karena terus direndahkan, kini aku telah menjelma menjadi seorang pengusaha catering kecil-kecilan yang mandiri. Aku tidak lagi harus menadahkan tangan meminta uang receh, untuk sekadar membeli bedak bayi. Rekening tabunganku kini memiliki saldo yang cukup untuk menjamin pendidikan anakku, hingga bertahun-tahun ke depan. Aku bisa membeli pakaian bagus tanpa harus merasa bersalah atau dimarahi karena dianggap boros. Aku bebas menentukan arah hidupku sendiri. Kebebasan ini terasa sangat manis, jauh lebih manis dari madu manapun di dunia ini. Sekitar pukul 9 pagi, suara langkah kaki kecil terdengar dari arah kamar. Anakku sudah bangun. Ia berjalan tertatih-tatih menghampiriku di dapur, berpegangan pada dinding dan ujung meja untuk menyeimbangkan tubuhnya. Ibu, ibu. Celotehnya dengan suara cadel yang khas, sambil menarik-narik ujung celemekku. Aku segera mencuci tanganku hingga bersih, lalu berjongkok dan merentangkan kedua tanganku. Anak ibu sudah bangun. Selamat ulang tahun, jagoan kesayangan ibu, seruku Riang sambil menangkap tubuh mungilnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara. Ia tertawa lepas, suara tawanya menggema memenuhi seluruh sudut rumah, menghapus semua sisa kesedihan dari masa lalu. Aku mencium pipinya berulang kali hingga ia terkikik kegelian. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar bagi seorang ibu selain melihat anaknya tumbuh sehat dan ceria, apalagi setelah semua kesulitan yang kami hadapi bersama. Setelah memandikan dan menyuapinya sarapan, aku mulai menghias ruang tamu. Aku meniup belasan balon berwarna-warni, merangkainya dengan pita, dan menempelkannya di dinding. Aku juga mencetak spanduk kecil bertuliskan, "Selamat ulang tahun yang pertama jagoan ibu," dan menggantungkannya di atas meja ruang tamu. Di atas meja itu, aku menata berbagai macam kue tradisional buatanku sendiri, juga sebuah kue tart sederhana berlapis krim coklat yang kubuat khusus tadi malam. Tidak ada perayaan mewah di hotel berbintang, tidak ada badut atau pesulap. Hanya ada dekorasi sederhana yang kubuat dengan penuh cinta. Tapi bagiku, ini adalah pesta paling bermakna yang pernah ada. Menjelang sore hari, tamu-tamu istimewaku mulai berdatangan. Sari datang lebih dulu. Ia mengendarai motor matiknya, membawa sebuah kado besar yang dibungkus dengan kertas kado bergambar mobil-mobilan. Wajahnya cerah, senyumnya mengembang lebar saat melihat dekorasi ruang tamu. "Wah, anak tampan sudah besar ya sekarang. Selamat ulang tahunnya, sayang. Ini kado dari Tante Sari, isinya mainan edukasi biar makin pintar.
Ucap Sari sambil mencubit gemas pipi anakku. Ia lalu beralih menatapku dan memelukku erat. Selamat ya, Bu. Kamu sudah berhasil melewati tahun yang paling berat. Aku bangga sekali sama kamu. Kamu hebat. Mendengar ucapan tulus dari Sari, mataku terasa sedikit memanas. Terima kasih banyak, Sar. Aku tidak akan bisa sampai di titik ini kalau malam itu kamu tidak membukakan pintu untukku. Kamu penyelamat kami, balasku dengan suara bergetar karena haru. Tak lama setelah Sari, Bu Darmi datang. Mantan majikanku saat aku masih menjadi buruh cuci piring itu datang membawa sekotak buah-buahan segar. Bu Darmi memang sudah kuanggap seperti ibuku sendiri. Beliau adalah orang pertama yang memberiku pekerjaan dan mengizinkanku membawa bayi saat aku sedang di titik terendah. Aduh, cucu nenek sudah bisa jalannya sekarang. Sapa Bu Darmi dengan logat Jawanya yang kental, langsung menggendong anakku yang menyambutnya dengan tawa. Bu Darmi menatap berkeliling, melihat rumah kontrakanku yang rapi dan bersih, lalu menatap hidangan berlimpah di atas meja. Ibu ikut senang lihat kamu sekarang sudah sukses. Nak, usahamu makin lancar. Ini semua buah dari kesabaran dan kerja kerasmu. Pesta kecil itu pun dimulai. Kami duduk melingkar di atas karpet berbulu tebal di ruang tamu. Aku memotong tumpeng nasi kuning mini yang kubuat, menyendokkannya ke atas piring bersama lauk pauk yang melimpah, dan menyajikannya untuk Sari dan Bu Darmi. Kami makan bersama sambil mengobrol hangat, diselingi tawa ceria saat melihat anakku belepotan memakan kue coklatnya. Tidak ada obrolan tentang masa lalu yang kelam, tidak ada sebutan tentang nama mantan suamiku. Ruangan itu hanya dipenuhi oleh energi positif, harapan, dan rasa syukur yang tak terhingga. Saat tiba waktunya meniup lilin berangkas satu di atas kue tart, aku memangku anakku. Sari dan Bu Darmi menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan tepukan tangan yang meriah. Aku membisikkan doa ke telinga anakku. Doa agar ia tumbuh menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, yang menyayangi perempuan, yang kuat menghadapi cobaan hidup, dan yang selalu berada dalam lindungan Tuhan. Kami meniup lilin itu bersama-sama. Asap tipis mengepul ke udara, membawa terbang semua doa dan harapan baik kami ke langit. Air mataku akhirnya menetes perlahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan yang sangat tulus. Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil melindungi anakku. Malam harinya, setelah Sari dan Bu Darmi pulang, suasana rumah kembali sepi. Anakku sudah tertidur pulas di kamarnya, kelelahan setelah seharian bermain dan menjadi pusat perhatian. Aku baru saja selesai mencuci piring kotor bekas pesta tadi dan mengelap meja makan hingga bersih. Tubuhku terasa sangat lelah, tapi hatiku sangat ringan. Aku menyeduh secangkir teh hangat, mematikan lampu ruang tengah agar suasananya menjadi lebih redup dan tenang, lalu merebahkan tubuhku di atas sofa yang empuk. Aku memejamkan mata, menikmati kesunyian malam yang mendamaikan ini. Detik demi detik berlalu dalam keheningan yang nyaman. Aku hampir saja terlelap ketika tiba-tiba ketenangan itu dikoyak oleh suara nyaring. Kering, kering, kering. Ponselku yang tergeletak di atas meja kaca di depanku berdering dengan keras. Aku terkesiap, membuka mata dengan cepat. Jantungku seketika berdebar sedikit lebih kencang karena terkejut. Aku melirik jam dinding. Pukul 11:30 malam. Siapa yang menelpon selarut ini? Apakah ada keadaan darurat dengan keluargaku di kampung? Atau mungkin ada pelanggan catering yang ingin mengubah pesanan untuk besok? Aku segera mencondongkan tubuh dan meraih ponselku. Layar ponsel yang menyala terang dalam kegelapan ruangan menampilkan deretan angka yang tidak kukenal. Tidak ada nama yang tertera di sana, hanya nomor asing. Dahiku berkerut bingung. Jarang sekali aku menerima telepon dari nomor tidak dikenal pada jam selarut ini. Biasanya, pelanggan baru akan mengirimkan pesan singkat terlebih dahulu sebelum menelpon. Aku membiarkan ponsel itu berdering selama beberapa detik, bimbang apakah harus mengangkatnya atau mengabaikannya. Firasatku tiba-tiba mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada hawa dingin yang tiba-tiba merayap di tengkukku, mengingatkanku pada malam hujan deras setahun yang lalu. Seolah alam bawah sadarku mengenali aura dari panggilan telepon ini. Namun, rasa penasaranku mengalahkan keraguanku. Bagaimana jika ini memang panggilan penting? Dengan gerakan perlahan, aku menggeser tombol hijau di layar ponselku, mengangkat panggilan tersebut. Aku mendekatkan ponsel ke telingaku, namun aku memutuskan untuk tidak bersuara lebih dulu. Aku menunggu orang di seberang sana yang berbicara pertama kali. Selama beberapa detik pertama, hanya ada keheningan. Tidak ada suara halo, tidak ada sapaan. Namun,
Tak lama kemudian, sayup-sayup aku mendengar suara tarikan napas yang tersendat. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Itu bukan suara sapaan ramah atau suara orang yang salah sambung. Itu adalah suara isakan. Seseorang di seberang sana sedang menangis. Tangisan itu terdengar sangat pilu, putus asa, dan syarat akan penderitaan. Isakannya tertahan, seolah orang itu sedang berusaha keras menutupi mulutnya agar suaranya tidak terlalu keras. Dadaku berdesir hebat. Entah mengapa, suara tangisan itu terdengar sangat familiar di telingaku, namun aku menolak untuk mempercayai tebakanku sendiri. "Halo? Ini siapa?" Tanyaku akhirnya, memecah keheningan dengan nada suara yang kubuat sedatar dan setegas mungkin. Tangisan di seberang sana seketika terhenti sejenak, digantikan oleh suara tarikan napas panjang yang gemetar. Lalu, sebuah suara serak dan parau membalas ucapanku. Suara yang langsung melemparkanku kembali pada ingatan malam kelam di mana aku diusir dari rumahku sendiri. "Mbak Anita, tolong aku. Mbak, aku mohon." Tubuhku seketika membeku. Mataku membelalak lebar dalam kegelapan ruang tamu. Tanganku yang memegang ponsel mencengkeram erat hingga buku-buku jariku memutih. Jantungku yang tadinya berdetak normal, kini berpacu dengan sangat liar seolah ingin melompat keluar dari rongga dadaku. Tidak salah lagi. Aku sangat mengenali suara ini. Ini adalah suara yang sama yang dulu pernah tertawa meremehkanku. Suara yang dengan bangganya mengejek rumahku yang berantakan. Suara wanita yang telah merebut suamiku dan menghancurkan keluargaku. Ini adalah suara gundiknya. Suara perempuan perebut suami orang itu. Dan sekarang, dia menelponku di tengah malam, menangis terseduh-seduh, memohon pertolonganku. Roda kehidupan ternyata berputar jauh lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang tamuku. Aku masih duduk terpaku di atas sofa, mencengkeram ponselku erat-erat. Nafasku tertahan. Rasanya seperti waktu tiba-tiba berhenti berdetak. Di seberang sambungan telepon, wanita itu masih terus merintih. Isakannya terdengar semakin memilukan menembus speaker ponselku. Otakku bekerja keras memproses situasi yang sangat tidak masuk akal ini. Untuk apa perempuan ini menelponku? Setelah semua penderitaan yang ia dan laki-laki itu timpakan padaku, setelah mereka dengan kejamnya menendangku dan anakku keluar ke jalanan yang basah karena badai, keberanian macam apa yang dimilikinya untuk menghubungiku dan mengemis pertolongan? Amarah yang sudah lama terkubur tiba-tiba kembali menyala, memercikkan hawa panas ke seluruh aliran darahku. Namun, seiring dengan kemarahan itu, muncul juga sebuah kepuasan yang dingin dan tajam. Kabar yang kubawa dari Mbak Yuni tempo hari ternyata bukan isapan jempol belaka. Rumah yang mereka bangun di atas penderitaanku benar-benar telah menjelma menjadi neraka, dan kini, penghuni neraka itu sedang meronta kepanasan. "Ini siapa? Jangan main-main," ucapku dengan nada sedingin es, sengaja berpura-pura tidak mengenalinya. Aku ingin mendengar ia menyebutkan namanya sendiri dengan bibirnya yang dulu sombong itu. "Ini aku, Mbak. Rina. Rina yang dulu dibawa Mas Yoga ke rumah Mbak." Suaranya bergetar hebat, putus asa. Ia terisak lebih keras, seakan menyebutkan rentetan kejadian itu menyakiti tenggorokannya sendiri. "Mbak, aku mohon, jangan dimatikan teleponnya. Tolong dengarkan aku sebentar saja, Mbak. Aku tidak tahu harus lari kemana lagi. Aku sudah tidak kuat, Mbak." Aku menyandarkan punggungku ke sandaran sofa, menyilangkan kaki dengan santai. Jika dulu mendengar namanya saja membuatku gemetar ketakutan dan menangis, malam ini, nama itu sama sekali tidak memiliki kekuatan apa-apa di atasku. Aku adalah wanita yang sepenuhnya mengendalikan situasi ini sekarang. "Untuk apa kamu menelponku malam-malam begini? Apa urusanmu denganku? Bukankah hidupmu sudah sangat bahagia dengan mantan suamiku? Kalian berdua mendapatkan apa yang kalian mau? Lalu kenapa sekarang menggangguku?" Tanyaku tajam, tanpa ada nada simpati sedikit pun. Tangisan Rina meledak. Ia menangis histeris, sebuah tangisan keputusasaan yang tidak bisa direkayasa. "Bahagia? Tidak, Mbak. Semuanya bohong. Hidupku hancur, Mbak. Hancur lebur. Laki-laki itu iblis, Mbak. Dia bukan manusia," jerit Rina di sela-sela isakannya. Aku diam, membiarkannya terus menumpahkan penderitaannya. Meskipun aku membencinya, sebagian kecil dari naluriku sebagai perempuan mau tidak mau ikut mendengarkan cerita kehancurannya. "Mbak, Mas Yoga itu pembohong besar." Rina mulai bercerita dengan suara yang tersendat-sendat,
seolah ia sedang dikejar waktu sebelum seseorang menangkapnya. Dulu dia bilang dia kaya, dia bilang akan mencukupi semua kebutuhanku, membelikan semua yang aku mau. Tapi ternyata uangnya pas-pasan. Waktu awal-awal tinggal di rumah itu, dia memang memanjakanku. Tapi lama-lama, dia mulai mengeluh uangnya habis. Dia menyalahkanku karena aku tidak mau memasak dan bersih-bersih rumah sepertimu dulu, Mbak. Dia terus-terusan membandingkanku denganmu. Mendengar itu, sebuah senyum sinis mengembang di bibirku dalam kegelapan. Betapa ironisnya. Laki-laki yang mengusirku karena aku dianggap berbau dapur dan kusam, justru merindukan pelayanan dari bau dapur itu saat ia mendapatkan wanita yang hanya pandai bersolek. Lalu apa hubungannya denganku? Itu risiko yang harus kamu tanggung karena merebut suami orang. Balasku telak. Aku menyesal, Mbak. Aku benar-benar kualat. Rina terisak semakin pedih. Mbak tahu, sejak dia dipecat dari pekerjaannya beberapa bulan lalu, dia sama sekali tidak mau mencari kerja lagi. Dia cuma tiduran di rumah, main ponsel seharian, merokok sampai rumah bau busuk, dan mabuk-mabukan. Kalau aku suruh dia cari kerja, dia malah marah besar. Dia bilang aku perempuan matre yang cuma mau uangnya saja. Padahal uang dari mana? Uang pesangonnya sudah habis dia pakai untuk main judi daring. Napasku sedikit tertahan mendengar fakta baru ini. Judi daring? Mantan suamiku, laki-laki yang dulu begitu perhitungan padaku soal uang belanja, yang memarahiku jika aku membeli popok yang sedikit lebih mahal untuk anaknya, ternyata menghabiskan uangnya di meja judi? Sungguh kerusakan moral yang luar biasa cepat. Lalu dari mana kalian makan kalau dia tidak bekerja dan uangnya habis? Tanyaku, murni karena penasaran melihat seberapa dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri. Rina terdengar menarik ingus, suaranya terdengar sangat menyedihkan. Itu dia masalahnya, Mbak. Karena dia tidak punya uang, dia mulai memaksaku mencari pinjaman. Awalnya dia menyuruhku meminjam ke teman-temanku. Setelah teman-temanku menjauh, dia memakai KTP-ku, memakai data diriku untuk berhutang di puluhan aplikasi pinjaman daring. Namaku yang dipakai, Mbak. Uangnya dia yang pakai untuk judi dan beli minuman keras. Sekarang, setiap hari ponselku diteror penagih utang. Mereka mengancam akan menyebarkan foto-fotoku, mereka memaki-makiku dengan kata-kata kotor. Aku takut sekali, Mbak. Aku memejamkan mata sejenak. Aku bisa membayangkan kepanikan yang ia rasakan. Dikejar puluhan penagih utang dengan ancaman penyebaran data pribadi bukanlah hal yang main-main. Rina telah masuk ke dalam perangkap yang sangat mengerikan, dan ia menyerahkan lehernya sendiri ke dalam jerat yang dibuat oleh laki-laki itu. Kenapa kamu tidak pergi saja? Tinggalkan dia. Rumah itu kan bukan milikmu. Ujarku mencoba mencari logika di balik kebodohannya. Pertanyaanku justru memicu tangisan Rina yang jauh lebih keras, kali ini disertai dengan jeritan tertahan yang membuat bulu kuduku merinding. Aku tidak bisa pergi, Mbak. Dia mengunciku. Dan kalau aku melawan? Suara Rina terputus oleh isak yang menyayat hati. Kalau aku melawan, dia memukulku, Mbak. Dia sangat kasar. Dia menamparku, menendangku, menjambak rambutku sampai rontok. Tubuhku penuh lebam. Mbak, mukaku hancur. Tadi sore aku masak nasi tapi agak lembek karena aku tidak biasa masak. Dia marah besar. Dia melemparkan piring berisi nasi panas itu ke wajahku. Mbak, sakit sekali. Aku tidak bohong. Dia menyiksaku. Dia terus bilang kalau semua kesialan dalam hidupnya, pemecatannya, kebangkrutannya, itu semua gara-gara aku pembawa sial. Tanganku yang memegang ponsel tiba-tiba terasa dingin. Perutku bergejolak mual. Membayangkan sebuah piring berisi makanan panas dilemparkan ke wajah seseorang benar-benar membuatku merinding. Laki-laki yang dulu kuanggap sebagai suamiku, ayah dari anakku, ternyata menyembunyikan sisi monster yang sangat kejam di dalam dirinya. Selama bersamaku dulu, ia memang sering membentak dan merendahkanku secara verbal, tetapi ia belum pernah sampai memukulku. Mungkin karena dulu aku selalu menuruti semua perintahnya seperti babu yang ketakutan. Saat ia bertemu dengan Rina yang banyak menuntut dan membantah, sifat iblisnya akhirnya keluar sepenuhnya. Dan yang membuatku paling hancur, Mbak. Suara Rina mengecil, berubah menjadi bisikan putus asa yang menyedihkan. Dengan semua utang yang mengatasnamakan diriku, dengan tubuhku yang penuh luka bekas pukulannya, aku memergokinya. Dia membawa perempuan lain ke rumah itu saat aku pergi sebentar ke warung.
Perempuan bayaran dari pinggir jalan. Di ranjang yang sama denganku. Saat aku marah, dia malah memukulku dan mengusirku keluar dari kamar. Aku dikunci di gudang semalaman. Mbak, laki-laki itu gila. Aku mau mati rasanya. Sebuah keheningan yang sangat panjang membentang di antara kami berdua. Hanya ada suara napasku yang menderu pelan dan suara isakan Rina yang pilu. Kepalaku terasa sedikit pusing menerima semua informasi mengerikan ini secara bertubi-tubi. Ini bukan sekadar karma biasa. Ini adalah sebuah balasan kontan yang sangat menghancurkan. Sebuah keadilan dari langit yang membumi hanguskan setiap inci kesombongan mereka. Rina yang dulu dengan bangganya melenggang masuk ke rumahku, mengusirku agar ia bisa menguasai tempat itu, kini merasakan sendiri bagaimana rasanya diusir dan dikhianati di dalam rumah yang sama. Ia merasakan sakitnya diduakan, bahkan dengan cara yang jauh lebih menjijikkan. Aku menarik napas panjang, menetralkan detak jantungku yang memburu. Tidak ada gunanya aku ikut larut dalam emosi perempuan ini. Ia memanen apa yang ia tanam. Lalu, apa yang kamu harapkan dariku dengan menceritakan semua sampah ini? Tanyaku dengan suara datar. Kamu berharap aku akan kasihan padamu? Kamu berharap aku akan menampungmu dan memberimu uang untuk membayar utang-utangmu? Kamu salah besar, Rina. Setelah apa yang kamu lakukan padaku dan anakku, jangan harap ada setetes pun rasa kasihan dariku untukmu. Tidak, Mbak. Ya Allah, tidak. Potong Rina cepat dengan nada panik. Aku tidak berani minta uang. Aku tahu dosaku terlalu besar sama Mbak dan anak Mbak. Aku menelpon Mbak karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Keluargaku di kampung sudah membuangku karena aku kabur dengan suami orang. Teman-temanku tidak ada yang mau membantuku. Aku ingat Mbak pernah berhasil keluar dari rumah neraka itu. Aku ingat Mbak selamat dari laki-laki iblis itu. Mbak, tolong beritahu aku. Bagaimana caranya aku bisa lepas dari dia? Aku takut mati dipukuli olehnya. Mbak, aku mau lari, tapi aku takut dilaporkan ke polisi karena utang-utang daring itu atas namaku. Apa yang harus aku lakukan? Mbak, tolong beritahu aku, tolong bimbing aku. Mbak. Permintaannya terdengar sangat putus asa. Ia benar-benar terpojok, seperti tikus yang masuk ke dalam perangkap dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Ia menelponku bukan untuk mencari dukungan materi, melainkan mencari perlindungan mental. Ia menelpon wanita yang rumah tangganya ia hancurkan, karena ironisnya, hanya wanita itulah satu-satunya orang yang paling mengerti seberapa mengerikan laki-laki yang sedang menghancurkan hidupnya saat ini. Aku terdiam, menimbang-nimbang langkah apa yang harus kuambil. Logikaku menyuruhku untuk mematikan telepon ini sekarang juga, memblokir nomornya, dan membiarkan mereka saling membunuh dalam kehancuran rumah tangga mereka sendiri. Namun, nuraniku sebagai sesama perempuan yang pernah tertindas berteriak lain. Membiarkan seorang wanita mati dipukuli oleh laki-laki pengecut adalah sesuatu yang tidak bisa kubiarkan, seburuk apapun wanita itu. Lagi pula, ini adalah kesempatan terbesarku untuk memberikan pukulan telak terakhir pada mantan suamiku tanpa harus mengotori tanganku sendiri. Aku bisa menggunakan Rina untuk menghancurkan laki-laki itu secara hukum. Kamu ingin tahu cara lepas darinya? Ucapku dengan nada suara yang kini lebih rendah, namun syarat akan otoritas yang tegas. Iya, Mbak. Tolong, Mbak, aku mohon. Rina merintih mengibah. Baik, aku tidak akan memberitahumu lewat telepon. Temui aku besok siang jam 1 di kafe seberang stasiun kereta. Datang sendiri, jangan sampai laki-laki itu tahu. Pakai masker dan topi kalau wajahmu memar. Jika kamu tidak datang tepat waktu, jangan pernah berani menelpon nomor ini lagi seumur hidupmu. Mengerti? Perintahku dengan ketegasan yang mutlak, tak memberikan ruang untuk bantahan. Mie mengerti? Mbak. Aku akan cari alasan untuk keluar besok. Aku pasti datang, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak. Rina mengucapkan kata terima kasih berulang kali di sela tangisnya yang mulai mereda karena lega mendapatkan secercah harapan. Tanpa membalas ucapannya lagi, aku langsung menekan tombol merah, memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Bunyi bip pelan menandakan panggilan telah berakhir. Ruang tamuku kembali sunyi senyap, namun udara di sekitarku terasa sangat berbeda. Aku meletakkan ponselku perlahan di atas meja kaca. Aku menatap layar ponsel yang kini berwarna gelap memantulkan bayanganku sendiri. Sebuah senyuman dingin, yang jauh lebih menakutkan dari tangisan apapun, perlahan terbentuk di bibirku. Pertemuan besok bukanlah ajang untuk berbaikan.
Pertemuan besok adalah momen di mana aku akan memberikan kunci untuk menghancurkan monster itu sepenuhnya. Laki-laki yang mengusirku di tengah badai itu akan segera menghadapi badai kehancurannya sendiri, dan ironisnya, badai itu akan datang dari tangan wanita yang sangat ia agungkan. Keadilan waktu benar-benar menakutkan, dan aku akan menjadi saksi utamanya. Matahari siang bersinar sangat terik saat aku melangkahkan kaki memasuki sebuah kafe yang terletak tepat di seberang stasiun kereta api kota. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyapaku, membawa aroma biji kopi yang baru digiling dan perpaduan wangi roti mentega yang dipanggang. Kafe ini tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa pengunjung yang sibuk dengan laptop mereka atau mengobrol pelan di sudut ruangan. Aku memilih sebuah meja yang terletak di dekat jendela kaca besar, sebuah posisi strategis yang memungkinkanku melihat langsung ke arah jalan raya dan pintu masuk kafe sekaligus. Aku ingin memastikan bahwa perempuan itu datang sendirian, tanpa diikuti oleh bayang-bayang masa laluku yang mengerikan. Aku duduk dengan tenang, menyilangkan kaki, dan meletakkan tas tanganku di kursi sebelah. Hari ini aku mengenakan kemeja sutra berwarna putih tulang yang dipadukan dengan celana kulot hitam yang elegan. Rambut sebahu milikku kubiarkan tergerai rapi, membingkai wajahku yang kini dihiasi riasan tipis namun mempertegas garis wajahku. Aku memesan secangkir kopi hitam tanpa gula, dan sepotong kue kecil kepada pelayan yang datang menghampiri mejaku. Sambil menunggu, aku mengetukkan jariku pelan ke atas meja kayu, mencoba menetralkan degup jantungku yang sedikit berpacu. Pertemuan ini bukanlah pertemuan reuni sahabat lama, melainkan sebuah pertemuan antara pemenang dan pihak yang telah hancur lebur oleh perbuatannya sendiri. Tepat pukul 1 siang, pintu kaca kafe terbuka. Lonceng kecil di atas pintu bergemerincing pelan. Mataku langsung tertuju pada sesosok wanita yang melangkah masuk dengan ragu-ragu. Ia mengenakan jaket kain yang kebesaran, kepalanya ditutupi oleh topi bisbol yang ditarik rendah hingga menutupi dahi, dan separuh wajahnya tertutup rapat oleh masker medis berwarna hitam. Langkahnya gontai, kepalanya terus menunduk, dan matanya liar melirik ke kanan dan ke kiri seolah ia adalah seorang buronan yang sedang diburu oleh polisi. Penampilannya sangat jauh berbeda dari sosok wanita muda yang setahun lalu berdiri di ambang pintu rumahku dengan pakaian ketat, riasan wajah tebal yang menantang, dan senyum sinis yang merendahkan. Aku mengangkat tangan kananku sedikit, memberinya isyarat. Mata di balik pinggiran topi itu menangkap isyaratku. Ia berjalan menghampiri mejaku dengan langkah yang terseret-seret. Saat ia tiba di depan mejaku, ia berdiri mematung selama beberapa detik. Tatapan matanya terpaku pada wajahku, lalu turun ke pakaianku, dan kembali menatap wajahku dengan sorot mata yang penuh dengan ketidakpercayaan. Duduklah. Jangan berdiri terus seperti orang kebingungan, nanti orang-orang malah memperhatikanmu. Ucapku dengan nada suara yang datar dan dingin, memecah kebisuan di antara kami. Wanita itu perlahan menarik kursi di hadapanku dan duduk dengan kaku. Tangannya yang gemetar perlahan membuka topi bisbolnya, lalu menarik turun masker medis yang menutupi wajahnya. Aku menahan napas sejenak, berusaha menyembunyikan keterkejutanku melihat pemandangan di depanku. Wajah Rina sama sekali tidak bisa dikenali sebagai wanita cantik yang dulu membuat suamiku tergila-gila. Sudut bibir kirinya sobek dan masih menyisakan bekas darah kering. Tulang pipi kanannya membengkak dengan warna biru keunguan yang sangat mengerikan, tanda bahwa pukulan benda tumpul bersarang di sana belum lama ini. Kelopak mata kirinya lebam hingga matanya sulit terbuka sempurna. Belum lagi kantung matanya yang sangat hitam dan kulit wajahnya yang kusam serta dipenuhi jerawat stres. Rambutnya yang dulu panjang dan berkilau, kini terlihat sangat kusut, kering, dan rontok di beberapa bagian. Ia terlihat seperti mayat hidup. Laki-laki itu benar-benar telah menghancurkannya tanpa sisa. Mbak Anita, ini beneran Mbak? Suara Rina keluar dengan sangat lirih, bergetar menahan tangis. Matanya mulai berkaca-kaca menatap penampilanku yang sekarang. Mbak berubah banget. Mbak kelihatan sangat cantik, sangat sukses. Aku tidak memintamu datang ke sini untuk mengomentari penampilanku, Rina. Potongku cepat, mematikan usahanya untuk berbasa-basi. Aku menggeser segelas air putih yang baru saja diantarkan oleh pelayan ke arahnya. Minum air itu, tenangkan dirimu, dan berhentilah menangis. Aku tidak punya banyak waktu luang untuk mendengarkan ratapan. Katakan apa yang ingin kamu katakan padaku semalam dengan jelas. Rina mengangguk cepat. Ia meraih gelas itu dengan kedua tangannya yang masih gemetar, meneguk airnya sedikit, lalu menelan ludahnya dengan susah payah. Ia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku secara langsung. Mbak, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah.
Aku kualat karena sudah merusak rumah tangga Mbak Anita dan memisahkan seorang ayah dari bayinya yang sedang sakit. Sumpah, Mbak, aku menerima semua balasan ini. Tapi aku tidak mau mati konyol di tangan laki-laki itu. Semalam, setelah aku menelpon Mbak, dia bangun dan marah karena tidak menemukan uang di dompetku. Dia memukuliku lagi, Mbak. Dia menendang perutku sampai aku muntah-muntah. Aku kabur ke sini dengan alasan mencari pinjaman uang ke temanku. Rina mulai bercerita dengan suara yang bergetar hebat. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang lebam. Aku mendengarkan dalam diam. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku untuknya. Namun, rasa muakku pada Mas Yoga semakin memuncak. Laki-laki itu ternyata jauh lebih rendah dari seekor binatang. Binatang pun tidak menyiksa pasangannya sendiri demi uang. Lalu utang aplikasi daring yang kamu sebutkan semalam? Berapa banyak jumlahnya? Tanyaku tanpa nada emosi. Rina menghapus air matanya dengan punggung tangannya yang kasar. Banyak sekali, Mbak. Totalnya mungkin sudah lebih dari 50 juta rupiah beserta bunga dan dendanya. Dia memakai data wajahku. Dia menyuruhku memegang KTP di depan kamera ponsel sementara dia yang menekan tombol pinjamnya. Uangnya masuk ke rekeningku. Tapi detiknya itu juga dia paksa aku untuk mentransfer semuanya ke rekening judi daring miliknya. Sekarang, para penagih utang itu mengancam akan mendatangi rumah orang tuaku di kampung dan menyebarkan fotoku ke seluruh kontak di ponselku. Aku benar-benar hancur, Mbak. Jadi apa rencanamu sekarang? Tanyaku lagi sambil menyesap kopi hitamku dengan tenang. Rasa pahit dari kopi itu terasa pas dengan obrolan yang sedang kami bicarakan. Rina menatapku dengan tatapan memelas yang sangat menyedihkan. Itulah masalahnya, Mbak. Aku tidak punya rencana. Aku tidak punya uang sepeser pun untuk kabur. Aku tidak berani pulang ke kampung karena orang tuaku sudah membuangku. Kalau aku diam saja di rumah itu, cepat atau lambat Mas Yoga pasti akan membunuhku kalau aku tidak bisa menghasilkan uang untuknya. Aku mau minta tolong sama Mbak, tolong ajari aku cara untuk lepas. Dulu Mbak bisa pergi dari rumah itu dan sekarang bisa sukses seperti ini. Tolong beritahu aku rahasianya, Mbak. Atau kalau Mbak bersedia meminjamiku sedikit uang untuk ongkos kabur keluar kota, aku janji akan mencicilnya seumur hidupku. Aku meletakkan cangkir kopiku di atas tatakannya dengan sedikit keras hingga menimbulkan bunyi dentingan yang tajam. Tatapanku menusuk lurus ke manik mata Rina yang ketakutan. Dengar baik-baik, Rina. Pertama, aku tidak akan pernah memberimu atau meminjamkanmu uang sepeser pun. Uang yang kumiliki sekarang adalah hasil keringatku sendiri, hasil kerjaku siang dan malam dengan tangan yang melepuh, dibangun dari titik nol setelah suamimu yang sekarang itu membuangku di jalanan. Aku tidak akan membiarkan uang hasil kerja kerasku jatuh ke tangan wanita yang pernah menghinaku. Tegasku dengan suara yang rendah namun sangat mengancam. Rina langsung tertunduk lesu. Tangisannya semakin menjadi-jadi. Iya, Mbak, aku mengerti. Aku memang perempuan tidak tahu diri. Maafkan aku, Mbak. Kedua, lanjutku, mengabaikan permintaan maafnya, aku bisa keluar dari lingkaran setan itu karena aku diusir, bukan karena aku punya rencana hebat untuk kabur. Laki-laki itu membuangku karena dia mengira kamu adalah berlian dan aku adalah batu kerikil. Dan sekarang, berlian itu sudah berubah menjadi rongsokan yang ingin dia buang juga. Bedanya, dulu aku tidak punya masalah hukum. Aku bebas. Sementara kamu, lehermu terjerat utang yang dibuat oleh laki-laki itu. Aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatapnya dengan tajam, menekan setiap kata yang keluar dari mulutku agar masuk ke dalam otaknya yang sedang kacau. Kamu tidak butuh uangku untuk lari. Kamu hanya butuh keberanian. Lari keluar kota tidak akan menyelesaikan masalah utang daringmu. Mereka akan tetap mengejarmu. Laki-laki seperti Yoga itu pengecut. Dia hanya berani menganiaya perempuan di balik pintu yang tertutup. Jika kamu benar-benar ingin lepas darinya dan membalas semua perbuatannya, lawan dia menggunakan hukum. Berhenti menjadi samsak hidupnya. Rina mendongakkan wajahnya dengan cepat. Kepanikan tergambar jelas di matanya. Hukum? Lapor polisi maksud Mbak? Tidak, Mbak. Aku takut. Mas Yoga pernah mengancam, kalau aku berani lapor polisi atau teriak minta tolong ke tetangga, dia akan benar-benar membunuhku saat itu juga. Dia bilang polisi tidak akan peduli pada masalah rumah tangga. Apalagi status kami cuma nikah siri. Mbak, kami belum sah secara hukum negara. Aku tersenyum sinis. Jadi selama ini mereka hanya menikah siri? Pantas saja Yoga begitu semena-mena.
Laki-laki itu memang sangat licik, mengamankan dirinya agar tidak terikat kewajiban hukum yang kuat terhadap wanita ini. Status nikah siri tidak membuat penganiayaan fisik menjadi sah di mata hukum. Rina, tindak pidana penganiayaan tetaplah penganiayaan, tidak peduli apa status hubungan kalian. Dan ancamannya itu hanyalah gertakan sambal dari seorang laki-laki pengecut. Dia menakut-nakutimu karena dia tahu kalau kamu lapor polisi, hidupnya akan berakhir di penjara. Aku menjelaskan dengan nada tegas, membongkar kebohongan yang selama ini Yoga tanamkan di kepala wanita ini. Aku kembali bersandar di kursiku, melipat kedua tanganku di dada. Ini yang harus kamu lakukan jika kamu ingin hidupmu selamat. Keluar dari kafe ini, jangan pulang ke rumah neraka itu. Pergi langsung ke rumah sakit umum daerah. Pergi ke ruang gawat darurat dan minta dilakukan visum atas semua luka lebam di tubuhmu itu. Bilang pada dokter bahwa kamu menjadi korban penganiayaan berat oleh pasanganmu. Setelah kamu mendapatkan hasil visum atau surat keterangan dari dokter, berjalanlah langsung ke kantor polisi wilayah. Jangan ke pos polisi kecil, langsung ke kepolisian resor. Rina mendengarkan setiap instruksiku dengan mulut sedikit terbuka. Tangannya mencengkeram erat ujung jaketnya. Di kantor polisi, laporkan 2 hal, lanjutku dengan nada yang semakin menekan. Pertama, laporkan dia atas tuduhan penganiayaan berat. Berikan bukti visum dari rumah sakit. Kedua, laporkan dia atas tuduhan penipuan dan pemaksaan penggunaan data pribadi. Bawa ponselmu. Tunjukkan pada polisi bukti ancaman yang kamu terima dari penagih utang, dan ceritakan kronologi bagaimana dia memaksamu mengambil pinjaman itu dengan kekerasan. Polisi punya unit khusus kejahatan siber yang bisa melacak aliran dana dari rekeningmu ke rekening situs judi daring milik laki-laki itu. Bukti-bukti itu sudah lebih dari cukup untuk menjebloskannya ke penjara. Tapi Mbak, bagaimana kalau polisi tidak percaya? Bagaimana kalau Yoga tahu dan malah mencariku di kantor polisi? Bantah Rina, ketakutan masih mendominasi pikirannya. Polisi bekerja berdasarkan bukti, Rina, bukan berdasarkan cerita karangan. Luka di wajahmu dan tubuhmu itu adalah bukti nyata. Aliran dana di rekeningmu itu bukti nyata. Soal keamananmu, setelah kamu membuat laporan, mintalah perlindungan kepada polisi. Beritahu mereka bahwa kamu diancam akan dibunuh jika melapor. Mereka tidak akan membiarkanmu pulang ke rumah itu. Mereka akan mengarahkanmu ke panti perlindungan perempuan atau setidaknya menjagamu di rumah aman sampai laki-laki itu ditangkap. Yang terpenting adalah kamu tidak boleh kembali ke rumah itu sedetik pun setelah kamu melangkah keluar dari kafe ini. Aku menatap jam tanganku. Waktuku di sini sudah cukup. Aku tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu bertatap muka dengan wanita yang pernah mengukir luka terdalam dalam hidupku. Aku mengeluarkan selembar uang 100.000 dari dompetku dan meletakkannya di bawah cangkir kopi untuk membayar tagihanku. Lalu aku berdiri dari kursiku. Aku menatap Rina untuk yang terakhir kalinya. Wanita itu tampak sedang berperang hebat dengan isi kepalanya sendiri. Tubuhnya masih gemetar, namun kini ada secercah tekad yang mulai menyala di balik sepasang matanya yang lebam. Keputusan sekarang ada di tanganmu, Rina, ucapku dengan suara datar dan dingin saat aku bersiap meninggalkannya. Kamu bisa kembali ke rumah itu, terus disiksa, menanggung semua utangnya, dan menunggu hari di mana tetangga menemukan mayatmu membusuk di dalam kamar karena dipukuli. Atau, kamu bisa berdiri, pergi ke rumah sakit sekarang juga, laporkan laki-laki bajingan itu ke polisi, dan biarkan dia membusuk di penjara sementara kamu memulai hidup baru. Pilihan ada di tanganmu. Ingat, aku bisa berdiri tegak hari ini karena aku memilih untuk menyelamatkan nyawaku sendiri. Aku tidak akan pernah membantumu lagi setelah hari ini. Urusan kita selesai. Tanpa menunggu jawabannya, aku membalikan badan dan melangkah pasti menuju pintu keluar kafe. Kepalaku tegak, langkahku ringan dan penuh percaya diri. Aku tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Aku telah menyampaikan apa yang harus kusampaikan. Aku telah menaburkan benih kehancuran hukum untuk mantan suamiku melalui tangan gundiknya sendiri. Jika Rina cukup pintar untuk menyayangi nyawanya, ia akan melakukan persis seperti yang kukatakan. Dan jika itu terjadi, maka pembalasan dendamku telah tuntas dengan cara yang paling elegan. Laki-laki pengkhianat itu akan merasakan sendiri bagaimana dinginnya lantai penjara, jauh lebih dingin dari hujan badai yang menimpaku 1 tahun yang lalu. Malam ini, aku akan tidur dengan sangat nyenyak. Waktu bergulir dengan cepat, membawa serta angin perubahan yang menyapu bersih sisa-sisa awan gelap dari masa laluku. Sekitar 1 bulan telah berlalu sejak pertemuan singkat dan menegangkan di kafe siang itu.
Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menerima panggilan telepon misterius di tengah malam. Tidak ada lagi pesan singkat yang penuh dengan rintihan keputusasaan. Nomor Rina sudah kublokir sepenuhnya sesaat setelah aku keluar dari kafe. Aku kembali fokus pada kehidupanku yang semakin cemerlang. Usaha catering dapur ibu berkembang pesat. Aku baru saja berhasil memenangkan tender untuk menjadi penyedia makan siang harian di sebuah perusahaan rintisan yang cukup besar di pusat kota. Kehidupanku dan anakku berjalan dengan sangat damai, dipenuhi dengan tawa, kerja keras, dan rasa syukur yang tak terputus setiap harinya. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang duduk di ruang keluarga membacakan buku dongeng bergambar untuk anakku yang kini semakin pintar meniru kata-kata, suara pagar besi rumahku digedor dengan cukup keras dari luar. Disusul dengan suara teriakan yang sangat melengking dan penuh semangat memanggil namaku. Mbak Anita. Mbak Anita. Ya Allah. Mbak, keluar cepat. Aku mengerutkan dahi. Suara itu sangat kukenali. Itu suara Mbak Yuni, tetangga lamaku yang merangkap sebagai agen gosip paling terpercaya di kompleks perumahan tempat mantanku tinggal. Aku meletakkan buku dongeng itu, mengecup puncak kepala anakku, dan bergegas berjalan keluar rumah. Saat aku membuka pintu, aku melihat Mbak Yuni berdiri di balik pagar dengan napas terengah-engah. Wajahnya merah padam, matanya membelalak lebar, dan tangannya mengipas-ngipas wajahnya sendiri karena kepanasan berlari ke rumahku. Namun, senyum di bibirnya mengembang sangat lebar, seolah ia baru saja memenangkan undian berhadiah miliaran rupiah. Aku segera membukakan pagar dan mempersilakannya masuk ke teras. Belum sempat aku menanyakan kabarnya atau menawarinya minum, Mbak Yuni sudah menyerocos seperti senapan mesin. Mbak Anita. Sumpah demi langit dan bumi. Mbak. Kabar gila. Berita paling heboh abad ini. Jerit Mbak Yuni sambil memukul-mukul lenganku dengan gemas karena saking bersemangatnya. Si Yoga. Mbak. Mantan suami Mbak yang bajingan itu. Tadi pagi dia ditangkap polisi. Diseret dari rumahnya pakai mobil patroli. Jantungku melonjak sesaat mendengar nama itu. Namun sedetik kemudian digantikan oleh sensasi kelegaan yang luar biasa dingin menyebar ke seluruh tubuhku. Aku menahan senyumku agar tidak terlalu kentara. Ternyata, Rina benar-benar mengikuti instruksiku. Wanita itu akhirnya memiliki cukup nyali untuk menghancurkan laki-laki yang telah menyiksanya. Ditangkap polisi? Memangnya ada kejadian apa, Mbak Yuni? Tanyaku berpura-pura terkejut, mencoba memancing detail cerita dari mulut Mbak Yuni. Aduh, Mbak. Kejadiannya itu persis kayak di film-film sinetron Indosiar itu loh. Mbak Yuni mulai bercerita dengan mata berbinar-binar, memperagakan gerak-gerik dengan tangannya. Tadi pagi jam 9, kompleks kita tiba-tiba gempar. Ada 2 mobil polisi masuk dan berhenti tepat di depan rumah si Yoga. Warga langsung keluar semua dong. Mau nonton ada apa? Ternyata, polisi-polisi itu mendobrak masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, si Yoga diseret keluar. Ya ampun, Mbak, kondisinya mengenaskan banget. Dia cuma pakai kaos kutang putih yang sudah kumal dan celana pendek selutut. Rambutnya acak-acakan, matanya merah. Dia teriak-teriak berontak tidak mau dibawa. Mbak Yuni menarik napas panjang sebelum melanjutkan bagian paling mendebarkannya. Dan Mbak tahu siapa yang datang bareng polisi-polisi itu? Si Rina. Gundiknya itu, Mbak. Tapi si Rina wajahnya ditutup masker tebal dan pakai topi. Dia berlindung di belakang badan polisi wanita. Waktu si Yoga diseret keluar, si Yoga itu ngamuk sejadi-jadinya lihat si Rina. Dia maki-maki si Rina pakai kata-kata kotor kebun binatang keluar semua. Dia teriak, "Perempuan jalang. Berani kamu lapor polisi. Aku bunuh kamu." Begitu teriaknya, Mbak. Lalu apa tanggapan polisinya? Tanyaku, menikmati setiap detail kehancuran laki-laki sombong itu. Ya polisinya langsung bentak dialah. Mbak. Polisinya bilang, diam kamu. Kamu sudah kami tetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat dan penipuan data pribadi berujung utang daring. Tangan si Yoga langsung diborgol ke belakang. Mbak. Besi borgolnya bunyi klik. Gitu. Nah, waktu tangannya sudah diborgol dan dia mau didorong masuk ke dalam mobil polisi, tiba-tiba nyalinya ciut. Laki-laki yang tadi teriak-teriak sob jagoan itu mendadak nangis meraung-raung. Mbak. Dia memohon-mohon sama si Rina, minta maaf, minta cabut laporannya. Tapi si Rina cuma diam saja sambil buang muka. Akhirnya si Yoga dimasukkan paksa ke mobil dan dibawa pergi. Sorak-sorai warga kompleks. Mbak.
Semua pada tepuk tangan lihat penjahat itu ditangkap. Aku bersandar pada tiang teras rumahku, menghembuskan napas panjang. Sebuah beban berat yang selama ini tidak kusadari masih menggantung di sudut hatiku, akhirnya benar-benar luruh tak bersisa. Keadilan itu benar-benar turun ke bumi. Laki-laki yang dulu begitu arogan mengusir istri sahnya dan bayi kandungnya di tengah badai, kini berakhir dengan tangan terborgol, diseret bagaikan anjing gila, dan dipermalukan di depan seluruh tetangganya. Ia dihancurkan oleh wanita yang dulu ia puja-puja lebih dari berlian, wanita yang dulu ia jadikan alasan untuk membuang keluarganya sendiri. Mbak Yuni mengakhiri ceritanya dengan sebuah kesimpulan yang sangat memuaskan baginya. Katanya Pak RT, si Yoga itu utangnya puluhan juta dan uangnya dipakai buat judi daring. Ditambah bukti visum si Rina yang wajahnya hancur dipukuli, si Yoga bisa membusuk di penjara minimal 5 tahun. Mbak, rumahnya juga sekarang disegel polisi sementara karena dipakai buat barang bukti kejahatan siber atau apalah itu. Habis sudah riwayatnya. Mbak, bersih sebersih-bersihnya karma dibayar lunas sama Gusti Allah. Aku tersenyum tulus menatap Mbak Yuni. Terima kasih banyak atas kabarnya, Mbak Yuni. Sungguh, ini berita yang cukup untuk membuat saya menutup buku masa lalu sepenuhnya. Saya tidak merasa senang di atas penderitaan orang lain, tapi saya bersyukur karena hukum akhirnya ditegakkan. Setelah Mbak Yuni pulang dengan membawa sekota besar bolu kukus gratis dari dapurku sebagai tanda terima kasih atas berita baiknya, aku kembali ke dalam rumah. Aku menggendong anakku yang menatapku dengan mata bulatnya yang polos. Malam harinya, saat aku sedang menonton berita di televisi, aku membayangkan bagaimana kondisi laki-laki itu saat ini. Di dalam sel tahanan yang sempit, pengap, dan berbau pesing. Tidur beralaskan semen yang dingin, tanpa selimut yang menghangatkan tubuhnya. Di sana, tidak ada lagi wanita cantik yang akan melayaninya. Tidak ada lagi kebebasan untuk berjudi atau mabuk-mabukan. Ia harus menghadapi kerasnya hukum penjara, di mana para pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari sesama narapidana. Aku bisa membayangkan, di tengah kegelapan sel penjara itu, ia pasti meringkuk kedinginan sambil menangis. Ia pasti merindukan masakan hangat yang selalu kusiapkan setiap ia pulang kerja. Ia pasti merindukan rumah yang bersih dan nyaman yang dulu selalu kurawat. Dan lebih dari segalanya, dalam keheningan malam di balik jeruji besi, ia pasti menangis teringat pada suara tangisan bayinya yang dulu sangat ia benci dan ia usir. Tangisan bayi yang kini telah berubah menjadi tawa bahagia di pelukanku, jauh dari jangkauan tangannya yang kotor. Penyesalan itu akan menjadi hantu yang terus menyiksanya seumur hidup. Keesokan harinya, untuk merayakan penutupan babak paling menyakitkan dalam hidupku ini, aku memutuskan untuk mengambil libur penuh. Aku menyewa sebuah mobil kecil dan membawa anakku pergi ke pantai yang terletak beberapa jam dari kota kami. Ini adalah pertama kalinya aku membawanya melihat laut lepas. Setibanya di sana, angin laut yang kencang langsung menyapa wajah kami, membawa aroma garam yang segar dan suara deburan ombak yang menenangkan jiwa. Hamparan pasir putih membentang luas di bawah langit biru yang tak berawan. Aku melepas sandalku, membiarkan telapak kakiku menyentuh butiran pasir yang hangat. Aku menuntun anakku berjalan mendekati bibir pantai. Ia tertawa kegirangan saat buih-buih ombak kecil menyapu kaki mungilnya, melompat-lompat dengan ceria mencoba menangkap air laut yang selalu surut kembali. Aku duduk di atas lembar tikar yang kugelar di atas pasir, mengawasi anakku yang sedang sibuk membangun istana pasir kecil dengan sekop plastik mainannya. Hatiku terasa sangat penuh, sangat ringan, dan sangat damai. Tidak ada lagi rasa dendam, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi ketakutan. Semuanya telah tersapu bersih oleh waktu. Aku menatap jauh ke garis cakrawala di mana langit dan laut bertemu. Pikiranku melayang mengulang kembali semua kejadian dalam 1 tahun terakhir ini. Dari malam hujan deras yang menghancurkan hatiku, langkah-langkah tertatih di jalanan berdebu dengan sisa uang 200.000, tangan yang melepuh terkena minyak panas demi menyambung hidup, hingga akhirnya aku bisa duduk di sini, sebagai seorang wanita mandiri, sukses, dan sepenuhnya merdeka. Tiba-tiba, sebuah pemahaman yang sangat indah menyusup ke dalam relung jiwaku. Malam pengusiran itu, malam di mana aku diusir dengan kejam oleh suamiku sendiri saat anakku menangis demam, bukanlah sebuah kutukan. Malam itu bukanlah akhir dari dunia. Sebaliknya, malam itu adalah cara Tuhan yang paling keras namun paling penuh cinta untuk menyelamatkanku. Tuhan sedang menarikku keluar dari rumah yang beracun, menjauhkanku dari laki-laki iblis yang pada akhirnya akan menghancurkan masa depanku dan masa depan anakku.
Rasa sakit saat diusir itu adalah harga yang harus kubayar untuk membeli tiket kebebasanku. Jika malam itu Mas Yoga tidak mengusirku, aku mungkin masih terjebak menjadi istri yang lemah, tertindas, tidak punya harga diri, dan pada akhirnya mungkin akulah yang akan menjadi korban pukulan laki-laki itu, atau akulah yang harus menanggung semua utang-utang judinya. Namun Tuhan menyelamatkanku melalui jalan yang sangat menyakitkan. Ia mematahkan hatiku agar aku bisa membangun kembali hidupku dengan fondasi yang jauh lebih kuat. Ia membiarkan air mataku menetes agar aku bisa mengubahnya menjadi keringat yang menghasilkan kesuksesan luar biasa. Ibu, ibu, lihat ini. Panggilan cadel dari anakku membuyarkan lamunanku. Ia berlari menghampiriku dengan wajah belepotan pasir, memamerkan sebuah kerang kecil berwarna putih yang baru saja ia temukan. Matanya berbinar penuh kebanggaan. Aku tertawa lepas, kebahagiaan sejati membuncah di dadaku. Aku meraih tubuhnya dan memeluknya erat, tidak peduli gaunku ikut kotor terkena pasir. Aku mencium pipinya, menghirup aroma matahari di rambutnya. Pintar sekali jagoan ibu. Kerangnya cantik sekali, pujiku tulus. Sambil terus memeluk malaikat kecilku, aku kembali menatap lautan luas di depanku. Senyum kemenangan mengembang di bibirku. Badai itu telah benar-benar berlalu. Mantan suamiku kini mendekam di balik jeruji besi, memanen kehancuran yang ia tanam sendiri. Gundiknya hidup dalam trauma dan ketakutan akan utang yang menjeratnya. Sementara aku, Anita, wanita yang dulu mereka buang bagai sampah di tengah hujan, kini berdiri di sini bermandikan cahaya mentari, merengkuh masa depan yang gemilang. Keadilan waktu tidak pernah salah alamat. Dan kisahku, baru saja dimulai dengan akhir yang sangat bahagia.